Kalau kami kemarin ya banyak misalnya penyampaian itu karena kekalahan, kemudian korban polisi lah yang kami ngancamkan. Seolah-olah penyebab daripada kekalahan ini semua adalah kepolisian. Inilah yang menjadi. Kami tidak pernah mengatakan kami kalah karena polisi. Kami melaporkan, menggugat, mempertanyakan perilaku oknum kepolisian, perilaku PJ, perilaku dinas-dinas, perilaku camat, lurah, kepling. Coba carikan saya statement yang mengatakan kami kalah ini karena polisi. Anda bisa temukan nggak? Jadi jangan, tadi saya sudah bilang, pertanyaan abang itu kayak diskusi kelas netizen, bang. Yang kita persoalkan adalah apa? Cawe-cawe dan intervensi. Dalam video tersebut, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, yaitu Edi Hasibun, menganggap adanya isu Partai Coklat atau Percok yang diutarakan oleh PDI Perjuangan adalah merupakan sebuah narasi atau isu yang ingin mengkambing hitamkan pihak kepolisian disebabkan karena kekalahan calon-calon dari PDI Perjuangan di beberapa daerah yang strategis dalam Pilkada 2024. Tetapi pernyataan tersebut disanggah langsung oleh Deddy Sitorus selaku politisi PDI Perjuangan. Deddy menantang Edi Hasibun untuk mencarikan statement Deddy yang mengatakan bahwa kekalahan PDI Perjuangan karena pihak kepolisian. Karena memang bukan masalah kekalahan yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan, tetapi yang dilaporkan adalah perilaku dan tindakan dari pihak kepolisian, PJ dan ASN lainnya yang ikut cawe-cawe dalam pilkada, sehingga Deddy menganggap Edi Hasibun seperti netizen di dalam berdiskusi. Saya hanya berharap gini, bang, kalau memang betul ada misalnya penyimpangan, ada misalnya di lapangan ada penyimpangan anggota, yang bagus sebetulnya kan ada memang jalurnya, sebutkan. Kan kita tahu juga bahwasanya ada anggota polisi bisa dipenjara karena berpihak di dalam pilkada, itu bisa diproses. Sepanjang itu memang ada bukti-bukti yang dimiliki, itu bisa diproses, ya. Dan saya kira Kapolri juga dalam hal ini sangat tegas, ya. Saya jujur aja ya, menyesal saya ada di sini. Dari tadi saya sudah menjelaskan banyak temuan, sebagian besar sudah kami laporkan ke Bawaslu, sebagian lagi yang baru masuk akan kami bawa ke MK. Apa kita buka di sini? Apa ini forumnya? Tolonglah. Yang waras kita berpikir, apa saya harus sebutkan satu-satu nih? Cukup gak nih acara? Saya udah jelaskan di awal, tapi apa gak nyimak? Gitu loh. Apa saya perlu bacakan satu-satu? Atau saya kasih HP ini ke Anda, biar baca? Hah? Biar baca Anda semua nih. Ya nggak, makanya. Dari tadi duduk diskusi, kamu entah kemana pikirannya. Setelah ditantang oleh Deddy Sitorus, Edi Hasibun malah mengalihkan dengan meminta atau berharap kepada Deddy Sitorus untuk menunjukkan bukti-bukti keterlibatan kepolisian dalam Pilkada 2024. Jangan hanya koar-koar saja tanpa ada bukti, dan mekanismenya juga sudah ada untuk melaporkan hal tersebut. Mendengar statement seperti itu, Deddy Sitorus langsung menanggapinya dengan merasa menyesal berada dalam diskusi tersebut, karena Deddy Sitorus sudah menjelaskan secara rinci soal bukti-bukti keterlibatan kepolisian yang juga sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan MK. Malah oleh Edi Hasibun dipertanyakan kembali tentang bukti-bukti tersebut, sehingga Deddy sampai berdiri dan menjulurkan bukti-bukti yang ada di HP-nya di depan Edi Hasibun untuk dibaca. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana misalnya usulan dari misalnya Bang Sitorus, ya, tentang bagaimana kalau misalnya dibawa kementerian, ya, ini rawan. Jika misalnya polisi berada di kementerian, ini rawan bisa nanti tugas polisi menjadi amburadul. Saya nggak bisa. Itu kan asumsi Anda. Mari kita kaji secara akademis. Jangan pakai asumsi. Tadi saya sudah sebut, Gubernur Lemhanas mengusulkan dengan kajian. Peneliti BRIN mengusulkan dengan kajian. Intelektual dari Brawijaya mengusulkan dengan kajian. Mari kita kaji sama-sama. Jangan dibunuh gagasan, Pak. Ya, karena itulah yang membuat peradaban maju. Betul. Tetapi abang juga harus lihat bahwasanya banyak juga, bahkan kalau saya berterima kasih kepada fraksi kemarin yang mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat, bahkan menolak usulan ini menjadi Aspirasi masyarakat mana? ya Kalau mereka menolak, itu haknya mereka. Hak saya juga mengusulkan. Benar nggak? Ya, Saya berhak mengusulkan, betul, mereka ya. berhak menolak. Biasa aja, nggak ada masalah. Tetapi yang aneh itu, kita merasa semuanya sudah baik-baik, jangan diganggu-gugat. Lagi-lagi Edi Hasibun mengalihkan pembicaraan setelah disanggah oleh Deddy Sitorus dengan menjelaskan soal usulan kepolisian berada di bawah kementerian, yang mana menurut Edi Hasibun sangat rawan apabila kepolisian berada di bawah kementerian karena tugasnya akan menjadi amburadul.
Seketika itu, lagi dan lagi disanggah langsung oleh Deddy Sitorus dengan menganggap Edi Hasibun hanya berasumsi saja, bukan berdasarkan kajian akademik. Setelah disanggah argumentasinya, Edi Hasibun kembali lagi mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa aspirasi masyarakat tidak menginginkan kepolisian berada di bawah kementerian, dan kembali lagi disanggah oleh Deddy Sitorus dengan mengatakan dari aspirasi masyarakat mana, dan menurut Deddy soal ada yang menolak itu adalah hak mereka, dan yang menjadi masalahnya adalah ketika ada usulan yang baik jangan diganggu gugat. Ya, saya hanya menambahkan bagaimana misalnya kedudukan Polri berada di bawah kementerian. Menurut hasil kajian-kajian akademik yang kami lakukan selama ini, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pertama, bisa dibayangkan kalau misalnya Pak, boleh saya dapat kajian Bapak, Pak, untuk saya pelajari, Pak, supaya berubah pikiran saya. Boleh saya dapat kajian Bapak nggak? Boleh nanti. Nanti. Saya minta nomor Bapak, Pak. Kalau dalam 1 hari Bapak nggak kirim saya bilang Bapak melakukan pembohongan publik. Kajiannya kasih saya. Jangan ngomong-ngomong sama saya, Pak. Saya berikan gambaran. Enggak, jangan gambaran. Kajiannya besok saya tunggu. Kalau enggak, saya akan umumkan pada publik. Anda berbohong depan umum. Jadi begini. Jadi jangan misalnya Abang menang sendiri, tidak juga lebih seperti ini. Jangan kau bawa ke situ. Kau bilang ada kajian. Berikan saya kajiannya besok. Kalau enggak, Anda berbohong. Tunjukkan saya kajiannya. Tadi saya sudah sebut kajian dari Lemhanas, dari BRIN, dari beberapa universitas terkenal. Mereka sudah melakukan kajian. Saya kirim kepada Anda linknya. Kajian Bapak tadi mana? Bahwa akan berbahaya. Kan juga dilihat bahwasanya saya nggak bisa bayangkan apabila misalnya Polri di bawah kementerian, kemudian pendapat Bapak pribadi kan, bukan kajian kan? Nanti juga di bawah daerah. Pendapat pribadi kan? Ini bisa terjadi nanti gubernur membawa Kapolda. Ini berbahaya. Kenapa? Yang rawan adalah ini akan terjadi namanya intervensi kepada Polri. Loh, memangnya yang sekarang terjadi apa dari zaman Pak Jokowi? Intervensi kan? Dan Edi Hasibun malah blunder dengan menjelaskan tentang kepolisian berada di bawah kementerian menurut kajian-kajian akademik yang beliau lakukan. Dan ternyata setelah diminta oleh Deddy Sitorus untuk menunjukkan kajiannya seperti apa, malah Edi Hasibun menggantinya dengan sesuai gambaran, bukan lagi dengan kajian akademik. Sehingga Deddy Sitorus sampai mengancam akan mengumumkan kepada publik bahwa Edi Hasibun melakukan pembohongan publik kalau dalam 1 hari Edi Hasibun tidak memberikan hasil kajian akademiknya kepada Deddy Sitorus. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.